Halo semuanya, perkenalkan saya Nida Sabrina dari jurusan Psikologi Islam UIN Antasari Banjarmasin. Di sini saya ditugaskan untuk membuat video yang mana merupakan salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah aplikasi komputer psikologi. Di sini kami memiliki 4 tugas, yaitu yang pertama mencari jawaban apakah hipotesis nol diterima atau hipotesis nol ditolak. Di sini yang pertama diketahui H0 tidak ada hubungan antara sifat kepribadian hardiness dengan kesepian pada mahasiswa tahun pertama perkuliahan. Sebelum itu, sebelum menggunakan SPSS, di sini kami sudah memiliki data. Sebentar, kita buka dulu datanya. Di sini ada dua variabel, yaitu hardiness dan kualitas pertemanan. Kesepian dan hardiness, maaf. Di sini ada dua variabel, yaitu kesepian dan hardiness. Kita akan menginput dan masukkannya ke SPSS dengan cara kita blok kedua blok ini, kita blok sampai habis. Untuk kata-kata kesepian dan hardiness tadi, tidak usah kita masukkan ke SPSS ya. Kita buka SPSS, kemudian kita paste atau kita paste. Nah, di sini sebelum itu kita buka dulu variabel Q-nya, kemudian di sini kita ubah menjadi kesepian. Kemudian di bawahnya hardiness. Desimalnya kita ubah menjadi 0. Kemudian measure-nya kita ubah menjadi scale. Kita kembali ke data view. Di sini kita mencari kita akan melakukan uji korelasi product moment person. Yang mana sebelum melakukan uji korelasi product moment person itu harus dilakukan uji normalitas dan uji reliabilitas. Di sini kita akan melakukan uji normalitasnya terlebih dahulu. Kita lakukan dengan cara sebelum melakukan uji korelasi product moment person, kita harus mengetahui terlebih dahulu. Atau kita harus mengetahui dulu apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan melakukan dua cara tadi, melakukan normalitas dan reliabilitas. Di sini kita akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Kita pilih analyze, descriptive statistik, kemudian kita pilih bagian explore. Di sini untuk kesepian di sini kita kontrol A, kemudian kita pindahkan ke kanan, yaitu ke bagian dependent list. Kita pindahkan. Kemudian setelah itu kita pilih plots. Nah, di sini histogramnya kita centang, normality plots-nya juga kita centang ya. Kemudian continue, oke. Setelah itu akan muncul output SPSS kita. Nah, pertama kita lihat dulu perhitungan, karena dalam uji normalitas ini bisa kita lakukan dengan dua cara, yaitu dengan visual dan perhitungan statistik. Yang pertama kita lihat dulu untuk bagian perhitungan statistiknya. Oh ya, ini di atas, maaf. Nih, kita lihat di bagian test of normality, Kolmogorov dan Shapiro-Wilk. Nih, kita lihat di bagian kesepian, kita fokuskan di bagian signifikan ya, untuk melihat apakah data itu berdistribusi normal atau tidak. Nah, ini kesepian.
Dalam uji normalitas ini bisa kita lakukan, bisa kita lihat jika ingin mengetahui normal atau tidak dengan cara jika angka tersebut melebihi 0,5 maka dapat dipastikan data tersebut normal. Tetapi jika angka tersebut di bawah 0,5 maka dipastikan data tersebut tidak berdistribusi normal. Di sini karena kesepian dan hardiness-nya signifikannya sama 0,200 dan itu melebihi 0,5, maka dapat kita pastikan dalam uji normalitas ini antara kesepian dan hardiness memiliki distribusi yang normal. Dapat kita pastikan juga dalam kesepian histogramnya di sini jika dia membentuk lonceng terbalik maka itu normal. Nih, seperti lonceng terbalik. Nah, kemudian kita lihat kesepian, kita lihat di bagian hardiness. Ini kita di bagian hardiness, membentuk seperti lonceng terbalik. Kita klik 2 kali, kemudian kita pilih elemen, kita pilih show distribution kurva. Nah, setelah melakukan uji normalitas, kita akan melakukan uji reliabilitas. Kita kembali ke data kita sebelumnya. Ini kita masih menggunakan data yang sama ya, karena kita ingin mencari uji korelasi produk nomor persen. Kita pilih analyze untuk mencari linearity. Kita pilih compare means, kemudian kita pilih means. Untuk hardiness-nya di dependent dan kesepiannya di independent. Independent adalah variabel bebas dan dependent adalah variabel terikat. Kemudian kita pilih option. Nah, di sini karena kita ingin mencari linear apa tidak, kita centang bagian test for linearity. Continue, kemudian oke. Kita tunggu. Nah, di sini sudah muncul output datanya. Untuk di bagian linearity, kita fokuskan di bagian ANOVA table. Dalam melakukan perhitungan, kita bisa menggunakan manual atau bisa menggunakan SPSS langsung. Jika ingin menggunakan manual, kita harus mencari R hitung dan R tabel. Di sini untuk R tabel, R hitungnya dapat kita lihat di bagian combinate. Kita tarik ke kanan, di sini signifikannya 0,07. Tetapi di sini kita menggunakan SPSS, maka kita lihat di bagian linearity. Kita lihat di bagian linearity. Nah, kita tarik ke kanan, kita lihat apakah normal atau tidak. Angkanya 0,000. Dalam linearity ini, dalam uji linearity ini, kita bisa menentukan angka itu normal apa tidak dengan cara jika angka signifikansinya di bawah 0,05, maka data tersebut normal. Tetapi jika angka di atas 0,05, maka data tersebut tidak normal. Di sini bisa kita lihat angkanya 0,05, yaitu angkanya di bawah dari 0,5. Maaf, maksud saya di sini angkanya 0,00. Dapat kita lihat angkanya 0,00, lebih kecil, lebih rendah daripada atau di bawah dari 0,05, maka dapat kita pastikan angka uji linearitas kita berdistribusi normal. Kemudian setelah melakukan 2 asumsi, sebelum melakukan uji korelasi produk nomor persen, dapat kita lihat uji normalitas tadi kita dapat simpulkan bahwa normal karena
di atas 0,05. Kemudian kita lihat di bagian linearity-nya, di bagian uji linearity-nya kita dapat 0,00 yaitu di bawah 0,05, maka uji tersebut keduanya normal. Sehingga kita bisa melakukan uji korelasi atau menganalisis korelasi produk nomor persen. Kita kembali ke data kita sebelumnya. Nah, kita sudah kembali ke data kita. Yang terakhir yang kita lakukan ialah uji korelasi produk nomor persen karena prasyarat sebelumnya sudah terpenuhi, yaitu uji normalitas normal, uji reliabilitasnya normal. Dan ini merupakan cara terakhir atau inti dari perhitungan hipotesis kita. Langsung saja kita pilih analyze, kemudian correlate, bivariate. Nah, di sini kita bisa pilih Ctrl A, kemudian kita pindahkan ke kanan. Karena kita ingin mencari produk moment persen, maka persennya kita centang, to tilde, kemudian flex significance correlate-nya kita centang juga, kemudian oke. Nah, di sini dapat kita lihat signifikansinya 0. Tadi kan sebelumnya ketentuannya jika angka tersebut di bawah 0,05, maka dapat dipastikan data tersebut normal. Di sini data kita signifikansi kesepiannya 0,00, maka dapat kita pastikan data tersebut normal karena di bawah 0,05. Kemudian signifikansi hardiness-nya juga 0,00, yaitu di bawah 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa ada hubungan antara sifat kepribadian hardiness dengan kesepian pada mahasiswa tahun pertama. Atau dapat kita simpulkan H0-nya ditolak dan H alternatif atau HA-nya diterima. Sekian jawaban dari pertanyaan nomor 1, yaitu mencari uji korelasi produk moment persen. Selanjutnya, di sini kita akan melakukan uji regresi linear. Di sini sudah terdapat data yang akan kita uji, yaitu variabel hardiness dan variabel kualitas pertemanan. Di sini sebelum kita melakukan pengujian, harus terdapat, kita harus membuat hipotesis. Di sini hipotesisnya atau hipotesis yang sudah ditentukan ialah tidak ada peranan sifat kepribadian hardiness terhadap kualitas pertemanan pada mahasiswa tahun pertama perkuliahan. Di sini kita akan menguji apakah hipotesis ini dapat digunakan atau tidak. Kita blok keduanya, kita copy, kemudian kita input ke SPSS. Kita paste atau kita paste. Di sini kita pilih dulu variabel view. Untuk var 5-nya kita ubah menjadi hardiness. Dan var 6-nya kita ubah menjadi kualitas pertemanan. Untuk desimalnya 0. Desimalnya 0.
Desimalnya 0, di sini juga 0. Kemudian untuk measure-nya kita pilih scale. Nah, kita kembali ke data view. Dan ini adalah data yang akan kita uji, yang siap untuk kita uji. Kita pilih karena di sini kita menguji regresi linear, maka kita pilih di sini analyze, kemudian regression, kita pilih linear. Untuk hardiness-nya di sini independen atau terikat, dan kualitas pertemanannya di sini dependen atau variabel bebas. Kita pilih dulu yang statistik. Di sini untuk R squared-nya kita centang, descriptive-nya kita centang juga. Continue, oke. Nah, ini adalah output data penghitungan yang tadi. Untuk tabel deskriptif statistiknya dapat dilihat di sini N-nya ada 80, meskipun tadi N-nya data tadi jumlahnya 81, berarti ada satu data yang tidak diterima. Di sini terdapat tabel correlate. Di sini terlihat adanya korelasi antara kualitas pertemanan dan hardiness. Dapat kita buat interpretasi bahwa adanya korelasi antara kualitas pertemanan dan hardiness dapat dilihat di sini R-nya yaitu 0,406 lebih kecil daripada P 0,01. Kemudian kita lihat di tabel summary-nya, R-nya sama di sini 0,406 sama seperti di correlate. Kemudian kita lanjutkan ke tabel selanjutnya yaitu R squared-nya. Di sini R squared-nya 0,165. Dapat kita buat interpretasi bahwa koefisien determinasi R squared menunjukkan nilai sebesar 0,165. Dengan kata lain, dapat kita simpulkan bahwa terdapat peranan antara kualitas pertemanan dan kepribadian hardiness sebesar 16,5%. 16,5%-nya didapat dari 0,165 dikali 100. Kemudian kita lihat di tabel ANOVA. Untuk di tabel ANOVA ini kita langsung pada tabel yang jadi acuan atau yang sering menjadi acuan, yaitu nilai F dan nilai signifikansi. Nilai signifikansinya 0,00. Karena tabelnya di sini hanya ada satu variabel, kita gabungkan nanti interpretasi ANOVA dan koefisiennya menjadi satu. Di sini untuk tabel koefisien, dapat kita lihat di sini T-nya di sini ada 6,752 dan signifikansinya 0,00. Maaf tadi, maksud saya T-nya di sini ada 3,920 dan signifikansinya 0,00. Untuk di pengujian uji regresi linear, jika signifikansinya di bawah nilai 0,05, maka H0-nya diterima dan HA-nya ditolak. Dapat kita lihat di sini nilai signifikansinya 0,00, yang artinya itu di bawah 0,05, maka dapat kita simpulkan atau dapat kita buat interpretasinya terdapat atau adanya peranan antara sifat kepribadian hardiness dengan kualitas pertemanan pada mahasiswa tahun pertama perkuliahan. Dibuktikan dengan nilai signifikansinya 0,000 di bawah
nilai 0,05. Selanjutnya akan kita lanjutkan ke soal nomor 3 dengan hipotesis. Ada perbedaan sifat pribadi Hardinas pada kelompok berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kita akan langsung menguji dengan memasukkan datanya terlebih dahulu. Datanya di sini sudah ada ya. Data 2 variabel antara Hardinas dan jenis kelamin. Kita copy, kemudian kita input ke SPSS. Kita paste atau kita paste di sini. Nah, kita akan ke variabel view terlebih dahulu. Untuk R1, di sini kita ubah menjadi Hardinas. Karena tadi variabel kita variabel Hardinas. Kemudian di sini kita ubah menjadi JK atau jenis kelamin. Untuk desimalnya kita 0, di sini juga 0. Untuk measure pada variabel Hardinas scale, dan measure pada variabel jenis kelamin di sini nominal. Kemudian untuk jenis kelamin di sini value-nya kita ubah dulu, kita kelompokkan dulu. Untuk 1 artinya laki-laki, dan untuk 2 artinya perempuan. Oke. Kemudian oke. Oke. Kembali ke data view. Kemudian ini adalah data yang akan kita siap untuk kita uji. Kita akan melakukan uji beda. Uji beda di sini adalah analisis statistik yang digunakan ketika desain penelitian menggunakan desain komparatif atau eksperimen. Selain itu, fungsi dari uji beda ini juga adalah untuk melihat perbedaan dari sebuah variabel berdasarkan variabel bebas. Nah, di sini kita akan langsung menguji terlebih dahulu. Pada uji beda sendiri memiliki 3 prasyarat, yaitu yang pertama, datanya harus berdistribusi, maaf. Maaf, maksud saya sebelum kita melakukan uji beda, independen sampel t-test di sini merupakan bagian dari statistik parametrik, dan ada beberapa prasyarat yang harus kita penuhi. Yang pertama, variabel terikat harus berjenis rasio atau interval. Dan kemudian yang kedua, data harus berdistribusi normal, dan semua data untuk diuji beda harus homogen. Nah, di sini kita akan melakukan uji normalitasnya terlebih dahulu. Caranya sama seperti cara soal nomor pertama sebelumnya, yaitu deskriptif statistik, kemudian explore, kemudian di sini kita kontrol A, kita pindahkan ke kanan, yaitu ke independent list. Kemudian kita pilih plots. Untuk normality plots with test-nya kita centang, kemudian continue, kemudian oke. Kemudian di sini akan muncul output dari uji normalitas. Di sini bisa kita langsung lihat. Nah, di sini pada test of normality, signifikannya pada Shapiro-Wilk, signifikannya Hardinas 0,767, dan pada signifikan jenis kelamin ialah 0,00. Karena di sini signifikannya di atas 0,05, maka sudah kita pastikan
data ini berdistribusi normal. Kemudian kita langsung melakukan uji independent sample t-test dengan melakukan dengan langkah analyze, kemudian kita pilih compare means, kemudian means, kemudian untuk hardiness, kita pilih analyze terlebih dahulu, kemudian compare means, karena kita akan menguji independent sample t-test, kita ke independent sample t-test di sini. Maaf, yang tadi salah. Untuk hardiness, kita pindahkan ke kanan, dan untuk jenis kelamin kita taruh di grouping variabel. Karena di sini ada tanda tanya 2, kemudian akan kita kelompokkan terlebih dahulu. Karena jenis kelamin di sini merupakan variabel kelompok, maka kita kelompokkan terlebih dahulu. Grup 1 yaitu 1, dan grup 2 ialah 2, kemudian continue, kemudian OK. Di sini akan muncul output independent sample t-test. Nah, di sini bisa kita lihat ada 2 tabel, yaitu tabel grup statistik dan grup independent sample t-test. Pada dinas laki-laki di sini jumlahnya 42, yaitu ada 42 orang, 42 laki-laki, dan perempuannya ada 38. Untuk min di sini ialah nilai rata-rata. Di sini untuk nilai rata-rata laki-laki dinas yaitu 86,52 dan untuk perempuan 88,08. Kemudian kita lihat lagi di independent sample t-test. Di sini untuk signifikan kita lihat di bagian Leuven test for equality of variance. Untuk signifikannya di sini 0,07, di mana pedoman dari independent sample t-test sendiri ialah jika signifikannya di atas 0,05, maka bisa dipastikan data tersebut berdistribusi normal. Kemudian kita lihat lagi pada signifikan tutel. Di sini tutelnya 0,042, di mana pedomannya di sini ialah jika nilai signifikan tutel di bawah 0,05, maka H0 diterima dan H alternatif ditolak. Maka kesimpulan dari pada pertanyaan nomor 3 ialah tidak ada perbedaan antara sifat kepribadian hardiness dan sifat kepribadian hardiness pada kelompok jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dibuktikan dengan signifikan tutel yaitu 0,452, di mana pedomannya jika nilai signifikan tutel di bawah 0,05, di atas 0,05, maka H0 diterima. Sekian dari pertanyaan nomor 3, kita akan lanjutkan ke pertanyaan nomor 4. Untuk pertanyaan nomor 4 di sini kita sudah ada memiliki datanya, yaitu dengan hipotesis tidak ada perbedaan kualitas pertemanan pada kelompok jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Caranya sama seperti cara nomor 3 tadi, kita copy terlebih dahulu semuanya. Kemudian kita copy, kemudian kita ke SPSS. Untuk bagian hardiness di sini kita hapus dulu. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 4.
Di sini data yang tadi yang sudah kita copy, kita paste di sini. Caranya sama seperti cara nomor 3 tadi. Untuk di sini kita ubah menjadi kualitas pertemanan. Kualitas pertemanan. Untuk di bagian sini kita ubah menjadi JK. JK ialah jenis kelamin. Untuk desimalnya kita ubah menjadi 2. 0 maksud saya. Di sini juga 0. Untuk measure kualitas pertemanan, scale. Untuk measure jenis kelamin, nominal, sama seperti nomor 3 tadi. Kemudian untuk value bagian jenis kelamin, kita ubah juga di sini untuk 1 ialah laki-laki dan 2 ialah perempuan. Oke. Kemudian kita kembali ke data view. Di sini kita akan melakukan uji normalitas sama seperti nomor 3. Karena di sini kita melakukan uji beda. Uji beda ialah memiliki 3 syarat. Yang pertama tadi harus berdistribusi normal, datanya harus homogen, dan variabel bebasnya harus bervariasi normal atau rasio. Kita akan uji normalitasnya, analyze, descriptive statistik, kemudian explore, kemudian Ctrl A, kita pindahkan ke kanan, kemudian plot, normality-nya kita centang, kemudian continue, dan oke. Kita lihat kembali di sini. Nah, kita lihat di bagian test of normality untuk signifikannya 0,001. Untuk JK juga signifikannya 0,001. Yang artinya data ini normal karena nilainya di bawah 0,05. Kemudian kita langsung akan melakukan uji independent sample t-test. Kita pilih analyze, kemudian compare means, kemudian independent sample t-test. Kualitas pertemanan kita pindahkan ke tes variabel, kemudian JK-nya kita pindahkan ke grouping variabel. Di sini ada tanda tanya, sama kita ubah 1 untuk grup 1, 1, dan untuk grup 2, 2. Kemudian continue, kemudian oke. Nah, di sini akan muncul output di bagian t-test, independent sample t-test. Kita lihat di sini untuk grup statistiknya laki-laki jumlahnya 42 dan di sini perempuannya jumlahnya 38. Di sini min-nya nilainya sama 114,17, di sini juga 114,42. Bedanya ada 42 dan 17 di belakang komanya. Kemudian di sini sebenarnya kita sudah bisa lihat di bagian grup statistik di sini apakah di sini sudah terlihat jelas apakah milik perbedaan atau tidak ya. Untuk memastikannya kita lanjutkan ke tabel berikutnya yaitu independent sample t-test. Kita lihat di bagian Levens test for equality for variance. Di bagian kualitas pertemanan equal variance assumed. Di bagian signifikannya 0,730 di mana pedomannya jika signifikannya lebih dari 0,05 maka data tersebut homogen. Di sini terlihat nilai kita di atas 0,05 maka data ini homogen. Kemudian kita lihat kembali pada signifikan total di sini nilainya 0,917 di mana pedomannya ialah jika nilai total di bawah 0,05 maka data tersebut homogen. Di bawah 0,05 karena di sini totalnya tidak di bawah 0,5 melainkan melebihi 0,05 maka kita pastikan H0-nya diterima dan H alternatifnya ditolak. Maka kesimpulannya
Maka dapat kita simpulkan pada pertanyaan nomor 4 ialah tidak ada perbedaan antara kualitas pertemanan pada kelompok jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Sekian dari saya, sekian dari penjelasan saya mengenai keempat soal yang telah diberikan kepada saya. Saya akhiri, semoga informasi yang saya berikan bermanfaat untuk kalian para penonton. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat menonton.